Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 6 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kita akan lanjutkan untuk materi yang kemarin, atau Mr. akan lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Kita akan belajar tentang materi pelajaran 12, yaitu tentang kisah Nabi Yunus dan kisah Nabi Zakaria. Yang akan kita bahas pertama adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di situ kalian lihat halaman 145, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada di sebuah negeri, yang mana negeri itu berada di selatan Irak, yaitu bernama daerah Ninawa. Di sana negerinya sangat kaya, sangat luas, sangat makmur. Rakyatnya hidupnya berkecukupan, rakyatnya hidupnya enak. Tetapi apa yang terjadi? Di sana rakyatnya mereka kufur atas nikmat Allah. Mereka tidak menyembah kepada Allah, tapi justru mereka malah menyembah kepada berhala. Mereka berbuat sesuka hati, berbuat dosa, dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jauh dari kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus salah satu rasul, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, diutus untuk berdakwah di daerah Ninawa, selatan Irak itu. Nah, Nabi Yunus ketika di Ninawa berdakwah mengajak untuk menyembah kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Kaum Ninawa ini justru menolak Nabi Yunus. Mereka malah mencaci maki, ada yang tidak terima, ada yang mengatakan Nabi Yunus tidak waras dan lain sebagainya. Bahkan ketika Nabi Yunus pun berdakwah selama bertahun-tahun, pengikut yang mengikuti Nabi Yunus atau mereka yang mendapatkan hidayah itu hanya sedikit. Mereka semua banyak yang ingkar. Nah, suatu ketika mereka malah menantang daripada Nabi Yunus. Bahwasanya Nabi Yunus mengatakan, kalau kalian masih tidak bertakwa atau menyembah kepada Allah, masih berbuat dosa, maka akan turun azab Allah atau siksa Allah atau musibah Allah kepada kalian semua. Mereka malah menantang, ya memang kalau musibah itu mau datang ya datang saja, kami nggak takut, cuma kamu yang bilang saja belum tentu itu terjadi. Itu kata mereka kaum Ninawa. Dan akhirnya suatu hari Nabi Yunus itu merasa, ini aku sudah berdakwah tahun-tahun tetapi masih seperti ini. Ada sedikit rasa putus asa atau kemarahan. Kemudian Nabi Yunus berencana untuk meninggalkan kaum Ninawa. Nah, ketika saat itu Nabi Yunus melaksanakan meninggalkan kaum Ninawa, karena dalam hati merasa sepertinya ini kaumnya sudah tidak akan beriman lagi. Aku lebih baik pergi saja. Padahal belum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam Al-Quran dikatakan wadhannu idhaba mughadiban. Mughadiban ini dalam keadaan marah hatinya. Nabi Yunus pergi. Nah, tidak lama kemudian ada awan gelap menutupi kaum Ninawa itu. Daerahnya seperti ada awan gelap, ada petir, angin bergembang-gembang. Kemudian kaum Ninawa ini bingung. Nah, bagaimana ini? Apa yang terjadi? Nah, kaum Ninawa kemudian berlarian mencari pertolongan, dan akhirnya mereka ingat, apakah ini yang dimaksud oleh Nabi Yunus, bahwasanya akan ada bencana, akan ada azab. Akhirnya mereka semua mencari Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah tidak ada. Bagaimana ini? Akhirnya mereka semua bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan azabnya itu. Falau kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Ya. Artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Jadi memang untuk yang namanya
kaum Nabi Yunus ini mereka semua bertobat dan Allah Allah menghindarkan azabnya. Memang mau diazab tapi mereka bertobat, akhirnya Allah mengampuni. Nah, kemudian Nabi Yunus tadi yang berkelana ingin berdakwah mencari tempat atau ingin pergi ke suatu tempat, mau melewati lautan ya. Kemudian Nabi Yunus bertemu dengan nahkoda yang menyetir kapal itu nahkoda ya, benar, bukan pilot, pilot pesawat, nahkoda. Nah, bertemu dengan nahkoda, kemudian tanya Nabi Yunus, Pak nahkoda, aku boleh ikut naik enggak ke kapal? Karena Nabi Yunus ini sudah terkenal sebenarnya, dia ramah, santun, banyak orang yang suka dengan Nabi Yunus ini. Kamu dipersilakan untuk naik. Nah, di tengah perjalanan ternyata ketika sudah di tengah laut yang jauh dari tepian ini, kapalnya ini bergejolak. Karena apa? Ada badai, ada ombak dan lain sebagainya. Petir menyambar. Nah, nahkoda yang sudah terbiasa ini, wah berarti kita kebanyakan muatan ini. Akhirnya barang-barang semua dikeluarin, dibuangin semua ke laut. Tapi masih saja bergejolak. Wah, ini kalau seperti ini terus nanti kapalnya bisa terbalik, semua kita bisa mati. Akhirnya apa? Harus ada salah satu dari kita yang diterjunkan, atau ada salah satu orang dari kita yang berdosa seperti itu, atau yang melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian apa? Nahkoda memberikan saran, kita undi saja. Nabi Yunus berkata, sebenarnya aku saja yang aku sedang dalam pelarian. Mereka nggak percaya karena Nabi Yunus ini orang yang terpandang. Masa kamu dalam pelarian? Udah, kita undi saja. Akhirnya diundi, benar. 3 kali undian keluar, namanya cuma Nabi Yunus, Nabi Yunus dan Nabi Yunus. Akhirnya apa? Tanpa disuruh, bagaimanapun Nabi Yunus ini langsung pergi ke tepian, kemudian melompat untuk terjun ke laut. Karena memang menyadari Nabi Yunus ini, saya tuh dalam keadaan yang salah, saya durhaka kepada Allah, seperti itu. Akhirnya dia terjun, ketika terjun ada ikan yang langsung menangkap Nabi Yunus, kemudian ditelan, masuklah ke dalam perut ikan Nabi Yunus. Nah, di dalam perut ikan ini Nabi Yunus alaihissalam diberikan izin oleh Allah, di dalam perut masih hidup. Memang di dalam perut kan ya nggak seperti di dalam laut ya. Kemudian di dalam Nabi Yunus tahu itu di dalam perut ikan, maka Nabi Yunus ini berdoa pada Allah ya, terus berzikir, berdoa kepada Allah. Bahkan yang terkenal Nabi Yunus ini, dia berdoa berzikir pada Allah dalam 3 kegelapan. Kegelapan apa saja? Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Jadi pas itu malam. Jadi 3 kegelapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ikannya ini semakin menepi dengan izin Allah, dan dikeluarkanlah Nabi Yunus dari perut ikan. Setelah itu Nabi Yunus kemudian sampai di pantai, dan Allah menumbuhkan semacam kayak pohon labu atau apa itu kemudian untuk mengayomi dan juga bisa dimakan oleh Nabi Yunus. Karena mungkin beberapa hari ya di dalam perut ikan dan tidak ada makanan di sana. Dan Nabi Yunus kemudian bisa setelah kuat kembali, sudah makan buah yang ditumbuhkan oleh Allah atau buah labu semacamnya, kemudian kembali ke kaum Ninawa. Dan Nabi Yunus kaget, ternyata kaum Ninawa semuanya menyambut Nabi Yunus dan mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, dan mereka semua hidup dalam makmur dan baik. Nah, meneladani perilaku Nabi Yunus, apa yang kita teladani dari Nabi Yunus ya? Ya, di sini kita sebagai murid ya, atau sebagai siswa, kalian bisa meneladani, segera mengingat Allah kalau kita berbuat salah, bertobat pada Allah, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Membiasakan diri untuk selalu berdoa dimanapun kalian berada, karena doa itu adalah kekuatan yang luar biasa, melebihi kekuatan apapun ya. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah. Apapun yang diberikan Allah itu adalah nikmat ya. Walaupun Allah menguji kita, tapi kalau dihitung pasti banyak nikmat Allah daripada apa yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersyukur. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Belum dapat ya bersabar, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk materi Mister pada pagi hari ini untuk kelas 6 ya.
hanya materi saja, tidak ada tugas untuk kalian semua. Ya, tolong untuk yang ujian prakteknya belum dikirim, bisa dikirim kepada Mister ya. Hari ini terakhir, hari Senin. Semoga kalian semua tetap semangat belajar dan sehat selalu. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.